Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warung Pak Mamat. Yang jawab salamnya semangat, semoga hidupnya berkah dunia akhirat. Dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Mana cakepnya? Yang jawab salamnya semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Giliran didoain hutang, akhirnya kerja. Kompak, berarti itu kode, tandanya punya. Masya Allah, insya Allah pulang dari sini hutangnya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus dan Ibu tamu undangan, juga ibu-ibu jamaah yang hadir di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu jabatan yang tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang usianya penuh berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya sholih dan sholihah, istiqomah beribadah, dimudahkan Allah pergi ke Baitullah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan lewat berkah silaturahmi kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, yang terpenting lagi sehat dananya. Karena survei membuktikan yang membuat kita sering meriang, sering pusing, bukan kurang darah, tapi kurang duit. Betul Ibu ya. Karena sedemam apapun 40 derajat, kalau sama suaminya dikasih kompres segepok yang merah, plak, langsung seger. Betul? Betul tidak Ibu? Yakin orang yang ahli silaturahmi bakal Allah mudahkan rezekinya. Yakin ya Bu ya? Yang penting kan gak usah banyak, yang penting cukup, bukan ada. Karena ada belum tentu cukup. Ibu mau beli motor, uangnya cuma ada 500.000, ada tapi nggak cukup ya.
Jadi minta sama Allah itu rezeki yang cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kita sama-sama sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah atas kudrat dan irodatnya di siang hari Jumat yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu, keringanan langkah sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita yakni tolabul ilmi. Insyaallah silaturahmi kita, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah dan menjadi pembuka pintu keberkahan dunia sampai akhirat kita sekeluarga. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal. Cikini kegondang dia yang hadir di sini calon ahli surga. Cikampek Tasikmalaya, meski capek harus tetap bahagia. Jakarta ke Jayapura, kalau cinta jangan suka pura-pura. Ke Malang naik pesawat, biar tenang yuk banyakin baca sholawat. Setuju tidak? Ini hari Jumat, salah satu yang Nabi anjurkan di hari Jumat ini memperbanyak bacaan sholawat. Dijamin orang yang hidupnya sibuk bersholawat akan berlimpah berkah, akan berlimpah rahmah, akan dibukakan lebar-lebar pintu kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mau bertanya, ibu-ibu, kalau kita sholawatan lagi boleh tidak? Kalau sholawatan untung apa rugi? Untung, justru yang rugi yang orang pelit gak mau sholawat. Kebanyakan orang tahu keutamaan sholawat, tapi sedikit orang yang mau sibuk membaca sholawat. Ibu-ibu hadroh boleh minta iringan hadrohnya biar yang ngantuk seger, yang semangat makin semangat. Insya Allah kita hadiahkan sholawat kita untuk diri kita pribadi, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk orang yang berjasa dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah wasilah sholawat Allah memberi balasan terbaik untuk hamba-hamba yang berbuat baik kepada kita selama ini. Amin ya rabbal. Shallu ala Muhammad ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma ya wasi'an.
menjadi ahli surga semuanya, karena selalu memberikan semangat agar orang rajin bersolawat. Ibu-ibu, kalau kita baca salawat seneng nggak? Apa yang ibu rasakan? Adem, tenang, dingin ya Bu ya. Ingat hutang nggak? Ingat. Ya memang harus diingat. Kalau nggak diingat nanti lupa bayar. Nih ibu-ibu, saya dikasih resep sama guru saya. Dulu saya pesantren di pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, dan bertemu jodoh pun di sana. Ada resep yang ketika kita mengamalkannya, hutang kita dijamin cepat lunas. Mau ibu mau? Tapi kira-kira kalau dikasih resepnya mau diamalkan? Bener ya? Cius? Cius nih? Mau tahu banget apa mau tahu bingit? Amalkan, awas kalau nggak diamalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Itu resepnya. Udah di video serius-serius. Mau dibaca katanya. Tidak ada yang rekam katanya. Aku mau rekam, biar saya amalin. Soalnya banyak hutang. Allahumma bayarin ibu. Sedikit hutang kalau nggak dibayar nggak bakal lunas. Banyak hutang kalau dicicil lama-lama lunas. Tapi ingat, kalau udah lunas jangan hutang lagi. Gamis 3 kali bayar, baru 2 kali bayar udah ngambil lagi ya udah nggak bayar gak lunas. Ibu, yang barusan saya baca adalah sholawat burdah, penggalan sholawat burdah. Itu sangat luar biasa fadilahnya. Boleh ibu amalkan untuk wiridan sehari-hari. Ibu sambil masak, sambil nyuci, sambil ngomong anak, mau berangkat ke pasar, mau nganter anak sekolah, baca sholawat yang barusan. Ya Bu, coba saya mau nanya lagi, biar tidak begitu serius, kita interaksi aja ya Bu ya, biar tidak ngantuk. Ngantuk nggak ini? Kalau ngantuk minum, itu udah dikasih tuh sama Allah rezekinya. Baru masuk udah dikasih kotak. Ini kan dari Allah hakikatnya. Tuh yang mau ngaji mah ibu, boro-boro di akhirat, di dunia aja Allah kontankan rezekinya. Kalau ibu nggak pergi ngaji nggak bakal dapat snack kotak ini, benar nggak? Kitanya juga malu. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, ibu-ibu punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau super banyak? Kalau diibaratkan api, dosa kita api korek, api mancis, atau api kebakaran hutan? Bahkan lebih lagi. Betul tidak? Yang paling banyak dosa kepada siapa? Ayo ngaku. Kepada suami, betul. Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita pasangan, yaitu suami. Suami adalah surga kita. Ibu cari kesenangan, mau ke Singapura, ke Abu Dhabi, ke Dubai, ke Paris, kemana lagi, ke Nagoya Hill, ke Disney Mall. Cari kesenangan, mau healing katanya ya, betul tidak? Kan emak-emak zaman now gitu, mau kemana? Mau refreshing, mau healing, bawa uangnya 200.000, dipakai makan bakso sama 4 sekawan, pulang tinggal 5.000. Berangkat healing, pulang pusing. Boleh sekali-kali, harus ya Bu ya. Harus menyenangkan diri sendiri, itu sebagian dari rasa syukur. Tapi ibu ingat, jangan jauh-jauh ibu cari surga keliling dunia, sementara surga yang sebenarnya berada di samping kita, yaitu suami, my baby. Coba saya mau tanya ibu nih, kan ibu-ibu ahli pengajian nih, pahalanya udah banyak. Tadi berangkat ngaji pada izin gak ke suami? Ada yang enggak loh.
keluar rumah tanpa izin suami itu tidak baik. Umi, saya mah gak izin juga. Suami udah ridho, jangan-jangan hatinya mendekel tapi dirido-ridoin. Setengah hati izin. Tapi dia lagi kerja, zaman HP, semua mudah. Yang jauh jadi dekat. WA dong. Assalamualaikum my honey. Bebek mau pergi ngaji dulu. Minta doanya ya. Nanti suaminya bangga. Dijawabnya waalaikumsalam. Iya my bebek, papa transfer untuk sambungnya 200.000. Gara-gara ibu izin. Awas ibu mau kemana-mana juga minta izin, minta ridho kepada suami. Jangan ke pengajian seperti minum obat sehari 3 kali. Tapi ke suami akhlaknya tidak berubah. Manunnya jalan terus, merepetnya jalan terus. Betul? Apalagi suaranya melengking melebihi suara suami. Nih ibu, ada satu kisah, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita ya. Waktu malaikat Jibril berkunjung kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah waktu itu baru datang dari syiar agama Allah, datang dari dakwah. Rasulullah datang mungkin dalam keadaan lapar. Lalu Siti Khadijah bertanya, wahai Rasulullah, apakah mau makan sekarang? Kata Rasulullah, iya saya mau makan sekarang. Ketika Siti Khadijah berjalan menuju dapur mengambil makanan untuk makannya Rasulullah, malaikat Jibril datang lalu menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya menyampaikan salam dari Allah untuk istrimu tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siti Khadijah dapat salam dari Allah. Lalu kata malaikat Jibril, istrimu Siti Khadijah sudah disiapkan istana oleh Allah di dalam surga yang jauh dari kebisingan. Sampai ditegaskan bahasanya jauh dari kebisingan. Padahal kalau kita dengar surga, surga itu kan sudah semuanya indah-indah, betul tidak? Keindahan, keenakan, kemewahan, kelezatan itu yang kita gambarkan di dalam surga. Tapi malaikat Jibril menegaskan, sudah Allah buatkan istana mewah untuk istrimu Siti Khadijah yang jauh dari kebisingan. Kenapa disebut jauh dari kebisingan? Ternyata dengar ibu, mudah-mudahan kita bisa jadi inspirasi bisa jadi inspirasi untuk kita. Karena selama hidupnya ketika Siti Khadijatul Kubra menikah dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, suara Siti Khadijah tidak pernah lebih tinggi dari suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu, disiapkannya istana mewah. Kira-kira ibu istananya mewah nggak nanti di surga ini? Amin ya robbal alamin. Ibu jangan salah ibu. Orang yang rajin ngaji ini orang-orang yang mahal. Harus bersyukur ibu. Kenapa disebut orang yang rajin ke pengajian orang yang mahal? Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, maka Allah sedang mempermudah jalannya menuju surga. Jadi maaf, sekali lagi minta maaf. Dekat ke masjid tidak jadi jaminan dia ringan langkahnya ke masjid. Jauh dari masjid tidak jaminan dia susah melangkah ke masjid. Ada kala yang dari jauh bela-belain bayar Gojek, bayar Grab, bayar Maxim, datang demi silaturahmi, demi mengaji. Ada kalanya yang nempel ke masjid, berat datang ke masjid. Itu kenapa?
Nagoya Hill ada toko jualan hidayah. Ada juga merek pokok hidayah, buku hidayah, betul tidak? Tasbih hidayah, enggak ada. Urusan hidayah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah hanya memberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya alhamdulillah ibu sudah dipilih oleh Allah menjadi ahli ilmu, ahli ke majelis taklim, berarti ibu-ibu istimewa, ibu-ibu orang-orang mahal. Alhamdulillah. Tadi kan ada ditanya ya, ibu punya dosa tidak? Banyak katanya. 2. Saya mau nanya lagi, ibu-ibu punya keinginan tidak? Punya hajat tidak? Sedikit apa banyak? Banyak banget. Mau suami soleh, mau suami sultan, gajinya banyak, ngasih uang belanjanya seminggu 30 juta. Anak-anak soleh soleha, tidak membangkang, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, gak nyapain emak bapaknya. Mertua maunya baik, gak boleh minta transferan terus setiap bulan, dan itu banyak. Kipar, tidak ngerongrong terus, maunya banyak, hajat kita banyak, keinginan kita dikasih keinginan oleh Allah banyak pun harus bersyukur. Jadi jalan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ditanya, punya dosa tidak? Punya. Punya keinginan tidak? Punya. 3. Ibu sering gelisah, punya masalah, kelihatan dari mukanya, wajah-wajah punya masalah. Ya iya dong Bu, kalau orang nggak punya masalah meninggal. Selama hidup pujian tidak akan pernah lepas, datang silih berganti. Selesai masalah A, datang masalah B, selesai masalah B, datang masalah C. Betul apa betul? Jadi 3 poin yang saya tanyakan tadi, 1 resepnya sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita mau atau tidak ngamalinya. Apa? Banyakin baca sholawat. Kenapa harus sholawat? Ibu, tidak ada satu kewajiban perintah dari Allah yang Allah sendiri langsung mencontohkannya kecuali sholawat. Allah memerintahkan sholat, Allahnya tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allahnya tidak berpuasa. Allah memerintahkan haji dan umroh, Allahnya tidak haji dan umroh. Allah memerintahkan zakat, Allahnya tidak berzakat. Tapi ketika Allah menurunkan perintah sholawat, Allah langsung yang mencontohkannya membaca sholawat. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Ibu-ibu semuanya sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hafal kan Ibu? Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah membaca sholawat terhadap Nabi besar Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil dengan panggilan sayang. Wahai orang-orang yang beriman, shollu, perbanyaklah kalian membaca sholawat alaihi kepada Nabi, wa taslima, dan sampaikanlah salam kepada Nabi. Makanya ibu-ibu, kita semuanya kalau merasa banyak dosa, banyakin baca sholawat. Kalau merasa keinginan belum tercapai, banyakin baca. Kalau dirasa kita ingin dimudahkan dalam setiap urusan oleh Allah, maka perbanyak sholawat. Dalam keterangan ilmu tasawuf disebutkan orang yang malas, dikategorikan orang malas kalau sholawat sehari baru kuat 1000 kali.
Itu yang baca sholawat 1000 kali sehari itu baru kategori orang paling malas. Kita udah berapa kali Ibu dalam sehari sholawatnya? Gak kehitung ya Bu ya? Gak kehitung. Gak kehitungnya kebanyakan atau karena kurangnya? Sholawatnya juga kadang kalau lagi denger hadroh aja baru sholawat, atau ada muterin sholawat baru ikut sholawat ya Bu ya. Nah, mulai dari sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama awali dari diri pribadi kita untuk lebih baik lagi, dan mengawalinya dengan memperbaiki sholat 5 waktu kita, juga tambah lagi kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semakin banyak membaca sholawat. Karena sholawat mah bebas hambatan. Orang haid nggak boleh baca Quran, tapi orang haid boleh baca sholawat. Betul tidak Ibu? Jadi tidak ada alasan Ibu kenapa nggak zikir, nggak wirid lagi haid, nggak ada alasan ya Bu ya. Justru ketika perempuan sedang haid harus semakin banyak ingat kepada Allah, karena sholawat termasuk zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mau mengamalkan sholawat ya Ibu ya. Dijamin kalau kita sudah istiqomah membiasakan baca sholawat, keinginan yang bahkan tidak terbayangkan. Amin ya robbal alamin. Suami suka mancing terus, jangan direpetin, sholawatin betul. Nanti kata suami, ayang papa mau mancing ya ayang, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, luar biasa tuh. Sekarang nih lagi zaman judi online, pinjaman online, banyak berita berseliweran di Facebook kah, di TikTok kah, di YouTube kah, di Instagram kah, bahkan terbaru kemarin di Karawang ya yang bunuh diri ya karena terjerat judi online 5 juta loh. Karena kalau sudah gelap mata semuanya tidak terpikirkan dengan jernih. Maka kita sebagai perempuan yang menjadi tiangnya rumah tangga, jadi tiang rumah tangga itu gak mesti harus cantik Ibu, tapi yang harus jadi tiang rumah tangga itu harus jadi orang yang kuat. Betul tidak Ibu? Kalau suami kita lagi kegoda apapun, jangan direpetin, sholawatin, doain. Termasuk anak-anak kita, kalau bandel, kalau nakal, jangan pernah mengeluarkan sumpah serapah. Karena doa seorang istri terhadap suaminya, doa seorang ibu terhadap anaknya tembus langsung ke langit, diijabah oleh Allah. Kalau mereka sengsara, kalau anak-anak celaka, siapa yang ikut nelangsa? Kita sendiri. Makanya biasakan lidah kita dengan bersolawat. Kalau lidah kita sudah dibiasakan mengingat asma Allah, nanti Allah akan memberikan benteng kepada kita, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan, insya Allah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Di hari ini kita dapat oleh ilmu dari Allah. Hakikatnya yuk sebagai ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang mencetak generasi-generasi umat Rasulullah SAW, membiasakan dari mulai sekarang, latih lisan kita dengan banyak mengingat Allah dengan bersolawat. Kurangi ngobrol yang tidak ada manfaatnya, apalagi gibah ya Bu. Kalau gibah itu kan enak, betul tidak? Biar kalau kita sudah dibiasakan lidah kita berzikir, nanti Allah jauhkan kita dari penyakit SMS. Tahu itu SMS? Susah melihat orang senang,
senang melihat orang susah. Itu penyakit bahaya ibu. Ibu itu pakai gelang baru lagi. Kira-kira asli nggak ya? Ya biarin aja. Mau asli mau palsu orang lain yang pakai, betul tidak? Ada tetangga beli motor kita yang demam. Ada orang beli mobil kita yang naik ambulan gara-gara kepanasan. Itu beli mobil baru, oh pasti nyicil itu. Ya nggak apa-apa nyicil orang lain, tanda bayarin, betul? Betul. Biasakan senang melihat orang lain senang. Kalau orang lain dapat anugerah, dapat karunia, ucapkan alhamdulillah. Minimal kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Jangan sampai orang lain dapat anugerah, kita yang sakit hati. Itu bahaya. Kenapa? Kita mudah terjangkit penyakit demikian gara-gara lisan kitanya jarang mengingat Allah. Jadi hati kitanya rentan penyakit. Naudzubillahimin. Dan mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup doa. Kita sama-sama berdoa ya ibu. Sebelum berdoa kita baca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlid wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut pulang, tetangga masuk rumah sakit, jadi langsung mau ke rumah sakit ya. Kawan masuk rumah sakit, jadi Kasih pertanyaan dulu Umi. oh boleh. Sok door prize. Oh ada door prize. Dari Mami. Ada door prize. Pertanyaannya satu, ibu baca niat mandi besar. Cung. Ayo ini pas saya rajin-rajin nih mandi besar nih. Ibu jangan malu, ibu kan ibadah. Gimana? Iya, pintar ibu. Aduh, silakan Bu Ketua. Nawaitul ghusla lirokil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Harus di bawah fardhu ya. Karena mandi besar hukumnya wajib, biar hilang duduk kita. Silakan ibu udah dapat. Oh, sekalian. Nomor kedua, baca niat sholat duha. Ayo ibu. Ibu siapa namanya? Silakan ibu baca. Ya. Masya Allah. Berarti ibu rajin sholat duha, ibu rajin mandi. Dua-duanya rajin ya. Rajin kita juga
juga mandi tiap hari 2 kali. Masya Allah, luar biasa. Istiqomah mudah-mudahan sholat duhanya. Ketiga, bacakan doa masuk kamar mandi. Nah, awas kalau hafal ini harus dibaca ini tiap mau masuk kamar mandi. Oh, itu mau tidur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ibu-ibu jangan lupa ya kalau masuk kamar mandi baca doa. Sebelah sana belum ya? Ibu. Nih, enggak usah pakai mic ya. Baca doa kalau mau berhubungan dengan suami. Ini jangan-jangan enggak pernah baca doa ya? Main hantam aja. Ayo. Ayo ibu-ibu Hadra, ibu-ibu Hadra. Ya. Jangan malu, jangan malu. Ini doa kebaikan, jangan malu. Ini nggak hafal atau malu ini ya? Masa nggak pada hafal? Ibu lagi, ibu rajin sekali. Pantesan mandi wajib. Ayo yang di belakang. Ini dapat door prize-nya istimewa loh. Tiket umroh. Ayo. Ya udah, saya ganti doa masuk masjid. Ah, adalah. Tadi kan masuk masjid baca doa. Yang jilbab coklat. Masya Allah. Saya koreksi sedikit ya. Bukan Allahumma taktik, Allahumma tahli. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Satu lagi yang ketua ya. Oh, dapat. Masya Allah. Silakan yang merasa sudah menjawab berdiri akan mendapatkan bingkisan. Ini namanya bingkisan penyemangat. Biar tambah semangat ngajinya, taklimnya. Masya Allah. Itu sembako itu dari Bapak Prabowo itu kayaknya. Sembako lengkap. Suruh cuci piring, suruh cuci piring. Iya, semangat ibu-ibu dapat segini juga semangat. Imam kira Ustaz.